Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM mengatakan ada ribuan dokter kulit dan kecantikan yang masih melanggar peraturan, seperti memasarkan skincare atau kosmetik beretiket biru. Skincare etiket biru, kata Kepala BPOM Taruna Ikrar, merupakan produk resep dokter yang dibuat untuk orang per orang. Dia juga mengingatkan agar dokter kulit atau dokter kecantikan agar beroperasi sesuai izin praktiknya saja. Taruna juga menyampaikan dokter yang melanggar dan sengaja memasarkan produk skincare atau kosmetik yang beretiket biru akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan skincare beretiket biru? Bagaimana aturan yang berlaku mengenai distribusi produk skincare beretiket biru dan apa resiko jika aturan ini tidak dipatuhi? Serta apa efek samping yang dapat ditimbulkan jika skincare beretiket biru ini digunakan tanpa konsultasi dokter terlebih dahulu? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi kesehatan Bung Ilman Silanas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Ilman, kita membahas tentang skincare, ada yang kosmetik dan ada yang obat waktu pertemuan sebelumnya dengan Anda juga. Dan kali ini mengingatkan agar dokter kulit serta dokter kecantikan agar beroperasi sesuai uh, peruntukannya, kata Badan POM. Kemudian menurut Anda Bung Ilman, apa yang dimaksud dengan skincare beretiket biru serta mengapa produk ini harus digunakan dengan pengawasan obat, Bung? Ya, etiket biru itu adalah penandaan suatu obat itu eh, di, digunakan atau dikonsumsi tidak melalui saluran cerna. Jadi, misalnya ada obat luar seperti obat oles, obat suntik, tetes mata, tetes telinga, gitu ya. Itu kan bukan obat-obatan yang diminum atau rute pemberiannya bukan oral. Nah, maka untuk membedakan agar pasien tidak keliru dalam menggunakan obat, maka apotek itu akan memberikan dua jenis etiket, etiket putih, jadi labelnya itu berwarna putih, itu untuk obat-obatan yang diminum seperti tablet, sirup, kapsul gitu ya, yang diminum. Ada juga yang memang yang diberikan label biru. Nah, itu tidak untuk dimasukkan ke dalam saluran cerna atau diminum. Nah, kosmetik dalam hal ini itu kan digunakannya di luar apa di luar melalui rute bukan menggunakan rute saluran cerna tapi di luar kulit yaitu di permukaan. Nah, maka jika ada resep ke apotik untuk obat-obatan yang di luar yang digunakan sebagai obat luar maka itu akan diberikan etiket biru. Nah, tapi memang itu adalah untuk obat-obatan yang diresepkan, ya, yang diresepkan, maka akan ditandai demikian. Nah, maka dalam kasus ini, eh, skincare yang diberikan etiket biru itu, eh, peraturannya memang kalau untuk etiket biru itu tadi yang diresepkan untuk personal tertentu, untuk pasien tertentu dengan kondisi tertentu, gitu ya, dan ditandai itu adalah untuk obat-obatan yang digunakan di luar tubuh. Maka yang dikhawatirkan Badan POM adalah obat-obatan yang sifatnya personal itu malah digunakan oleh masyarakat banyak yang kondisi klinis kulitnya itu mungkin berbeda-beda. Nah, kemarin kan kita sudah membahas nih ya, kalau kosmetik itu digunakan pada kulit yang normal, yang tidak sakit, yang sehat. Nah, sedangkan jika itu obat luar, ya, mau itu berbentuk salep, mau itu berbentuk krim, ya, maka kalau itu kategorinya obat, itu adalah untuk kondisi kulit yang tidak normal atau kulit yang sedang mengalami suatu penyakit tertentu. Nah, nampaknya ada pelanggaran di sini gitu ya. Seharusnya jika suatu kosmetik atau suatu skincare itu digunakan untuk masyarakat umum dengan standar formula tertentu, seharusnya itu dibuat berdasarkan dengan standar cara pembuatan kosmetik yang baik yang sudah ditetapkan dalam peraturan Badan POM. Dari mulai bagaimana cara formulasinya, proses pengolahannya,
pengemasannya sampai kepada distribusinya. Nah, nampaknya inilah yang digunakan oleh eh, tenaga-tenaga kesehatan yang nakal ya untuk menjual produknya, yaitu tidak mau untuk memenuhi standar cara pembuatan kosmetik yang baik, tapi menggunakan tadi etiket berwarna biru. Nah, disinilah titik krusialnya. Kemudian seberapa besar dampak buruk dari kandungan bahan seperti yang ada di etiket bir itu, apakah menimbulkan efek samping yang bisa menyebabkan skincare itu semakin skin pada penggunanya semakin berat atau bagaimana? Ya. Kemudian apakah harus ada sanksi berat dan tegas bagi para mafia skincare ini, Bung? Ya, eh, obat-obat apa skincare yang beretiket biru disinyalir itu menggunakan bahan obat ya. Yang paling sering kan pertama hidrokuinon. Hidrokuinon ini adalah suatu senyawa kimia yang memang digunakan untuk mencegah terbentuknya lapisan melanin sehingga kulit itu akan menjadi lebih putih gitu ya. Diharapkan demikian. Nah, lalu senyawa lain, senyawa obat lain yang biasa digunakan adalah senyawa kortikosteroid. Nah, ini digunakan untuk pada pasien-pasien yang mengalami peradangan kulit, misalnya ada pasien-pasien yang memiliki masalah jerawat, peradangan, memerah, bengkak gitu ya. Nah, digunakanlah kortikosteroid. Lalu juga ada yang menggunakan apa retinol ya. Retinol ini tujuannya sama hampir sama dengan hidrokuinon, yaitu untuk bagaimana mencerahkan kulit dan juga mengatasi permasalahan jerawat. Nah, inilah senyawa-senyawa obat yang dipergunakan seharusnya dengan pengawasan dokter dan kandungan ya senyawa-senyawa tadi jika itu digunakan secara benar, yaitu diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan pasien, maka ini akan memberikan benefit dan manfaat. Tapi sekali lagi itu sifatnya personal tiap pasien sesuai dengan kondisinya. Ada orang memang yang mengalami permasalahan jerawat gitu ya, dengan kondisi yang sangat parah, ataukah kondisi yang moderat, atau juga ada kondisi yang ringan. Tentu kadar kortikosteroid yang dipergunakan pun akan berbeda. Malah beberapa juga menambahkan antibiotik ya, dokter pada saat terjadi dilihat didiagnosis terjadi infeksi. Nah, masalahnya adalah jika produk obat ini beredar secara luas, digunakan oleh masyarakat umum, tidak sesuai dengan indikasinya. Ya, hanya tahu dari mulut ke mulut, oh ini bagus, saya putih dengan menggunakan ini, jerawat saya hilang dengan menggunakan ini, tanpa ada konsultasi ke dokter, tanpa dilihat kondisi klinisnya, maka ini akan menjadikan yang disebut dengan medication error atau kesalahan dalam pengobatan. Efeknya apa? Tadi, jika terjadi medication error, maka penyakitnya tidak akan sembuh. Alih-alih pasien tersebut malah akan mendapatkan efek samping dari senyawa-senyawa obat tadi yang digunakan di luar diagnosis, di luar indikasi, maaf, dan juga di luar ketentuan dosis yang apa menjadi standar. Nah, misalnya kalau misalnya hidrokuinon, efek sampingnya apa? Dia akan bisa menyebabkan dermatitis atau kulit itu menjadi terjadi peradangan, kulitnya menjadi pecah gitu kan, dan juga terjadi depigmentasi permanen, malah kulitnya jadi belang-belang putih gitu ya. Nah, itu dikarenakan penggunaan hidrokuinon yang tidak tepat. Ya, kulit bisa jadi merah, gatal dan sebagainya dikarenakan kesalahan penggunaan hidrokuinon. Atau misalnya penggunaan kortikosteroid. Nah, ini pun akan bisa menyebabkan apa ya? Kortikosteroid bisa malah mencetuskan apa terjadinya infeksi jamur pada kulit. Nah, ini yang memang perlu untuk diperhatikan. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang akan sangat bisa muncul jika senyawa-senyawa obat tadi dipergunakan oleh tangan-tangan yang salah. Nah, disinilah dituntut profesionalitas tenaga kesehatan, baik dokter, baik apoteker, dan juga kecerdasan konsumen. Ya, kecerdasan konsumen dalam memilih produk dan tentu saja yang paling penting adalah pengawasan dari regulator.
ya, yaitu dalam hal ini negara. Kalau apakah perlu sanksi ya perlu sanksi, ya karena apa? Ini merupakan suatu hal yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat secara umum, ya dan juga tadi ya menimbulkan persepsi-persepsi yang keliru ya kepada masyarakat jika memang dampaknya malah merugikan mereka sehingga menurunkan kepercayaan kepada dokter-dokter yang amanah gitu ya, dokter-dokter kulit yang memang bekerja sesuai dengan apa ketentuan standar protokol terapinya gitu ya. Nah, ini yang akan menimbulkan gejolak tentunya. Maka mereka-mereka yang melanggar mau tidak mau harus dikenakan sanksi. Lazim sekarang menggunakan skincare itu baik pria maupun wanita gitu ya Bung. Kemudian apakah penyebaran produk skincare yang juga tadi Anda sampaikan melalui mulut ke mulut serta melalui media sosial memberikan dampak yang negatif terhadap penampilan serta mentalitas remaja baik muslim ataupun muslimah Bung? Iya, nampaknya sudah menjadi tren ya. Nggak pede kalau misalnya nggak menggunakan skincare gitu ya. Nah, eh, maka disinilah apa ya? Saya melihatnya apa kecerdasan kita diuji gitu ya. Masyarakat ini harus cerdas. Kapan kita perlu menggunakan itu, kapan juga tidak perlu menggunakan hal tersebut. Nah, kita itu sudah terlalu banyak dicekoki oleh para influencer yang tidak ahli di bidangnya, ya. Saya jadi ingat gitu, ya, jadi apa perkataan Rasulullah, jika sesuatu perkara itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya gitu. Ya. Nah, inilah yang eh, kita lihat saat ini. Sebenarnya ilmu terkait dengan kesehatan kulit, ilmu terkait dengan kosmetik yang baik, ilmu terkait dengan hal-hal yang menyangkut permasalahan-permasalahan kulit pada remaja gitu ya. Ini sudah ilmunya sudah luar biasa. Ya, ilmunya sudah luar biasa, artinya sudah mendalam. Tapi yang muncul ke permukaan karena ada orang-orang yang berorientasi kepada bisnis, ya, berorientasi kepada keuntungan saja, mereka melupakan ilmu tersebut. Terkadang mereka menjual produk yang sebenarnya tidak ada efeknya, tapi di apa dibuat sedemikian rupa marketingnya sehingga oh ini baik gitu ya. Atau memang dia menjual suatu produk yang di dalamnya memang ada senyawa kimia, senyawa obat yang salah dalam penggunaannya. Jadi kadang ada yang overclaim dari suatu hal itu, ada juga yang memang terlalu over dalam menambahkan senyawa-senyawa yang sebenarnya tidak diperlukan atau sebenarnya harus dengan pengawasan yang ketat. Nah, inilah wajar sih kalau saya lihat di masyarakat Indonesia, apalagi edukasi terkait dengan permasalahan-permasalahan ini masih sangat jauh. Gitu. Terkait edukasi Bung Ilman dalam pandangan Islam, apakah perlu ada batasan yang lebih tegas terkait dengan penggunaan skincare atau kosmetik untuk menjaga akhlak serta moral generasi saat ini, Bung? Ya, menarik dalam Islam sebenarnya kan ada larangan untuk bertabaruj ya. Larangan bertabaruj di mana khususnya bagi muslimah mereka dilarang untuk menampakkan kecantikan mereka sehingga menjadi apa orang-orang tuh menjadi seakan-akan melihat wanita itu dari sisi sensualitasnya, kecantikannya gitu ya. Nah, misalnya menggunakan kosmetik yang sampai merubah apa warna muka ya, lipstik yang sedemikian mencolok dan lain sebagainya atau bau-bauan parfum yang memang sampai tercium oleh laki-laki yang jaraknya mungkin bukan sudah jarak normal yang tidak tercium gitu, tapi ini masih tercium gitu. Nah, jadi ada batasan apa ke larangan tabarus dalam hal ini dalam Islam. Tapi Islam pun memperbolehkan adanya tazayun atau berhias gitu ya. Nah, berhias ini tentu jika suami istri gitu ya untuk menjaga keharmonisan, istrinya berhias di hadapan suami, suaminya pun berhias, maksud berhias laki-laki itu kan misalnya tidak badannya tidak bau, terus menggunakan kosmetik gitu ya, terus dijaga kebersihan kulit dan sebagainya. Nah, itu memang sangat dianjurkan. Nah, makanya di sini
edukasi terkait dengan kapan kita menggunakan kosmetik, kapan menggunakan skincare, pada kondisi apa itu dipergunakan gitu ya, jenisnya apa yang harus dipergunakan gitu ya. Nah, ini yang perlu untuk diedukasi. Misalnya saya punya anak ya, punya anak remaja, sekarang remaja putri. Ada perubahan hormon dalam tubuhnya sehingga timbul jerawat tuh di pipi gitu kan, di jidat dan sebagainya. Dia jadi nggak fokus karena jerawat itu sakit gatal, apalagi pada saat sujud kan keteken gitu ya, nyeri gitu ya. Nah, maka saya bawa anak saya ke dokter kulit untuk berkonsultasi ini gimana cara mengatasi jerawatnya. Kadang kadang kan kalau misalnya asal pencet gitu kan, terus juga menggunakan produk-produk yang aneh-aneh, malah menyebabkan adanya iritasi atau jerawatnya bertambah banyak. Nah, maka saya konsultasi kepada dokter tersebut, lalu dia memberikan terapi, lalu diberikan obat yang memang bisa untuk ngebantu permasalahan jerawat putri saya. Nah, itu mungkin salah satu yang saya lakukan, di mana memanfaatkan ilmu terkait dengan kesehatan kulit, dengan skincare yang cocok sesuai dengan porsinya, sesuai dengan indikasinya, dan saya pun konsultasi kepada ahlinya. Nah, mungkin itu mungkin gambaran sekilas pengalaman saya dalam apa menggunakan produk-produk tersebut dan berkonsultasi langsung dengan ahli dalam hal ini. Ya. Baik, jazakallah Bung Ilman untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang kita harus lebih cerdas lagi serta juga jangan mudah tergiur adanya tadi iklan-iklan yang menampilkan kecantikan dan segala macam tanpa kita cross check ataupun tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Ilman, kita harus berkonsultasi juga terlebih dahulu. Jazakallah sekali lagi Bung Ilman untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.